Pasca 1 hari sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmardana dalam program Upiso. Upiso program berbagi kisah, berbagi inspirasi dan berbagi kebaikan. Upiso tayang di kanal YouTube Upiso, kabar video dan jaringan kabar grup Indonesia Network. Pemirsa Upiso, tim Upiso saat ini berada di Kota Mamuju, Sulawesi Barat dengan edisi Sulawesi Barat. Kita akan berbincang dengan salah seorang aktivis sosial di Mamuju, Sulawesi Barat. Dia sudah berada di samping kanan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Busman Rashid. Siap. Jangan terlalu serius. Pak Busman ini adalah aktivis sosial yang sebenarnya juga adalah korban dari gempa Mamuju. Ya. Pak Busman kehilangan 2 kerabat dekat keluarganya. Nah, Pak Busman selaku aktivis sosial yang selama ini bergerak di bidang kemanusiaan dan sosial di Mamuju. Ya. Bagaimana Pak Busman lihat sebenarnya penanganan pasca gempa di Sulawesi Barat? Ya, menurut saya soal penanganan pasca gempa di Sulawesi Barat ini, saya melihat bahwa pemerintah dalam hal ini masih kewalahan karena mungkin belum ada pengalaman dalam penanganan bencana, sehingga kemudian serba kaku menurut saya, Kak. Terutama pada saat pasca gempa 1 hari setelah kejadian itu, memang pada saat itu kan kondisi darurat. Salah satunya saya mengalami pada saat itu memang tim medis yang begitu sangat kurang, terus kemudian tapi ini kan ada permakluman karena mereka juga merasa khawatir. Iya, benar. Pasca 1 hari sampai pasca 2 hari, termasuk penyaluran sembako dan lain-lain. Pada saat itu memang kondisinya sangat memprihatinkan sekali, Kak. Sehingga kalau kemarin kita melihat di Palu banyak penjarahan di jalan, penjarahan sembako dan lain-lain. Ternyata kita sadari bahwa memang hal itu terjadi ketika pemerintah tidak sikap melihat kejadian bencana itu sendiri, Kak. Karena pada saat itu kan semua orang merasa khawatir dan memang betul bahwa mereka sangat kekurangan. Jadi saat itu, kalau saat itu dipermaklumkan karena situasinya darurat, emergensi kan pastinya pengenangannya juga akan tidak maksimal. Tapi yang kita ingin tanyakan, ini kan gempa sudah berlangsung hampir sudah ini bulan 6, 5 bulan ya? Menjelang 6 bulan, Kak. Menjelang 6 bulan. Apa yang Anda lihat dengan penanganan korban gempa itu sendiri? Yang saya lihat pertama masih kacau sesungguhnya juga, Kak. Karena dengan kacaunya layanan pemerintah, khususnya untuk mendapatkan hak-haknya, seperti apa yang telah dijanjikan misalnya Presiden Republik Indonesia bahwa akan ada penyaluran bantuan, bantuan rumah rusak, sedang dan berat melalui bantuan pemerintah pusat. Sejauh ini kan sudah sudah dikeluarkan data-data siapa penerima bantuan-bantuan tersebut, termasuk dana tunggu hunian. Dana tunggu hunian saat ini kan belum dicairkan oleh pemerintah daerah kita. Sehingga bukan hanya sekedar belum dicairkan, namanya penerima dana tunggu hunian juga ini menurut saya sejauh ini belum jelas dan belum transparansi. Karena masyarakat belum tahu siapa sesungguhnya yang berhak menerima dana tunggu hunian ini.
sementara kalau penerima bantuan rumah untuk rehab ini kan banyak juga yang dihilangkan hak-haknya, Kak. Oh. Termasuk salah satunya adalah keluarga saya dan beberapa masyarakat Mamuju ini kebingungan. Karena rumahnya betul-betul layak untuk menerima bantuan tersebut, tetapi itu tidak dimasukkan pada saat pendataan tahap pertama. Pada saat itu kan masyarakat juga tidak tahu ini data mau dibawa kemana, karena tidak sikap membentuk Satgas bencana menurut saya seperti itu. Seharusnya kan kemarin kan di Kabupaten Mamuju ini ada beberapa kecamatan. Mamuju, Simbor, Tapalan Barat, dan berimbas sedikit ke Kaluku. Seharusnya sampai level tingkat desa itu seharusnya ada perintah cepat untuk pembentukan Satgas bencana untuk menangani persoalan data kebencanaan. Ya, data kebencanaan dan pasca bencana. Itu kan sudah apa yang dijanjikan Presiden Jokowi pada saat itu soal bantuan perumahan ya. Iya, siap. Itu sampai sekarang belum? Sejauh ini kan nama-nama sudah keluar penerima tahap pertama, katanya penerima tahap pertama, terus kemudian masih ada lagi pengusulan tahap kedua. Cuman yang menjadi soal sekarang ini, Kak, persoalan apakah itu benar akan ada tahap kedua? Karena sejauh ini kita tidak pernah melihat secara legal standingnya pemerintah mengeluarkan bahwa penerima bantuan ini sampai tahap kedua. Tapi tahap pertama sudah ada. Tahap pertama sudah masuk. Katanya sudah diterima juga kemarin secara simbolis oleh pemerintah daerah. Tapi belum tersalurkan. Oh, belum tersalurkan. Jadi sebenarnya persoalan gempa pasca gempa itu adalah masyarakat belum mendapatkan bantuan yang sesungguhnya dijanji oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat sudah menyalurkan, sudah menyerahkan ke pemerintah daerah, termasuk yang sudah lama masuk itu menurut informasi itu dana tunggu hunian, Kak. Jadi sebelum ada dana tunggu hunian. Bantuan hunian disalurkan itu ada dana tunggu hunian yang sejauh ini masih berputar-putar mungkin di soal kebijakan pemerintah daerah. Nah, sekarang apa yang Pak Busman harapkan ke pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di Mamuju misalnya terkait bantuan-bantuan itu, khususnya yang bantuan perumahan dan bantuan huni itu, bantuan untuk hunian itu. Saya sesungguhnya berharap pemerintah dapat mengaktualisasikan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yaitu semua rakyat sama di mata negara. Seharusnya pemerintah juga menjadikan sebagai referensi bahwa semua korban itu harus mendapatkan haknya, seperti itu, Kak. Dan itu tidak terjadi di Sumba. Menurut saya kan ini masih ada beberapa penyintas yang masih bertahan misalkan di tenda, terus kemudian masih banyak masyarakat kasihan yang tidak terakomodir datanya. Dan pemerintah harus memastikan bahwa semua korban gempa harus mendapatkan hak yang sama di mata negara. Termasuk ini kan ada opini bahwa tahap pertama kan ini sudah ada nama-nama, Kak. Seharusnya masih ada ribuan masyarakat yang memasukkan ke tahap kedua. Cuma yang membuat bingung kita saat ini itu apakah benar akan ada tahap kedua atau tidak. Kalau toh kemudian ada tahap kedua, itu masuk tanggungan siapa? Apakah itu melalui APBN pemerintah pusat atau APBD tingkat pemerintah provinsi ataupun kabupaten. Jadi pemirsa Opiso, Pak Busman berharap dengan teman-temannya agar ada transparansi di dalam penyaluran bantuan, transparansi, keadilan bagi semua masyarakat yang betul-betul jadi korban. Nah, yang ketiga itu adalah realisasi program bantuan itu sendiri. Nah, Pak Usman, terakhir, apa yang Pak Usman harapkan kepada pemerintah khususnya agar persoalan-persoalan yang elemen itu bisa segera terselesaikan? Karena ini sudah 5 bulan, sudah memasuki 6 bulan ya, gempa bumi pasca gempa di Mamuju. Saya sangat berharap bahwa pemerintah ini betul-betul fokus kerja dan menyusun kerangka kerja biar penanganan gempa ini cepat direalisasikan, bukan hanya menciptakan slogan-slogan Mamuju bangkit dan lain-lain. Seharusnya pemerintah harus menjadi garda depan, memperlihatkan ke publik bahwa sesungguhnya pemerintah adalah merupakan pelopor untuk membangkitkan kembali Mamuju ini. Dan bukan hanya menyentuh soal
layanan masyarakat atau kebutuhan masyarakat, termasuk pendidikan Kak yang rusak. Ada beberapa SD, sekolah tingkat SMK yang sejauh ini belum terbangun dan belum terlihat sampai kapan akan dikerjakan seperti itu. Cukup ya? Cukup ya? Makasih banyak Pak Siap. Usman atas waktunya. Pemerintah daerah, saya pikir pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, apa yang disampaikan kawan Usman ini bisa menjadi sebuah catatan bahwa gempa di Mamuju masih menyisakan sejumlah persoalan, khususnya bagaimana bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah itu bisa tersalurkan dengan baik dan betul-betul menyentuh hak-hak dasar dari masyarakat. Ya, siap. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Siap Kak. Dan pemirsa Upiso, dengan berakhirnya harapan dari Pak Usman, maka berakhir pula edisi Upiso Mamuju pada siang hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.